Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya dimanapun Anda berada, semoga sahabatku semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sesuatu apapun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat siang menjelang sore, semoga hari ini lebih baik dari hari sebelumnya. Saat ini saya masih dalam perjalanan pulang dari Kampung Cikancana dan sekarang saya akan menuju Kampung Cibuluh. Dan ini adalah salah satu jalan menuju Kampung Cibuluh. Untuk menuju Kampung Cibuluh ada beberapa jalan. Kita bisa masuk dari jalan besar dari seberang sana. Kalau saya biasa lewat jalan ini karena lebih dekat dari rumah saya. Dan yang di sana itu adalah Kampung Cigarawal, kampung yang menjadi kelahiran saya. Saya lahir di sini dan dibesarkan di sini, di pesantren ini. Oke, sekarang saya akan lanjut ke Kampung Cibuluh. Cuaca hari ini cukup lumayan panas karena sudah beberapa hari ke Bandung Barat tidak turun hujan, dan nampak terlihat di belakang saya ada rumah mencil banget, langsung menghadap sawah, dan di atas rumah itu adalah jalan menuju pesantren, dan di sanalah saya dilahirkan dan dibesarkan. Bagi sahabatku yang bertanya, mengapa sih Kang kontennya di situ terus, itu terus, belum keluar untuk belusukan. Insya Allah nanti kalau seandainya pembangunan rumah Kang Udung sama rumah Maumut sudah selesai, baru saya akan belusukan keluar. Saat ini saya fokus dalam membantu pembangunan rumah Kang Udung dan rumah Maumut. Sepertinya saya akan istirahat terlebih dahulu di rumah saudara saya yang di depan sana. Bagian sini ada dua persimpangan, ada yang ke kiri dan ada yang lurus. Dua-duanya sama menuju Kampung Cibuluh. Kalau kering seperti ini, biasanya saya memilih jalan yang ini karena lebih dekat. Kalau ke sana itu nggak bisa masuk motor, hanya sampai di sawah di bawah. Jadi biasanya saya lewat jalan ini, itu lebih dekat. Tapi kalau seandainya hujan, ya nggak bakalan bisa karena ke bawah sananya itu jalan tanah. Dan saya akan istirahat terlebih dahulu di rumah saudara saya di sini. Adem banget suasananya. Karena untuk saat ini panasnya luar biasa. Sebelum saya turun ke Kampung Cibuluh, saya akan istirahat melepas rasa lelah di sini. Assalamualaikum. Kayaknya sih ada, karena terlihat motornya ada. Assalamualaikum. Kemana orangnya? Mungkin di kebun di sana. Saya akan istirahat di sini. Manuknya banyak, Untuk siang hari ini panas banget. Saya istirahat di rumah saudara saya, melepas rasa lelah, menikmati manisnya kopi hitam di dalam bekong. Manis. Bismillah. Dan ada pisang rebus. Rasa lelah saya terobati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sambil saya istirahat, saya akan melengkapi video klarifikasi yang kemarin mengenai kesalahan yang terjadi di pembangunan rumah Kang Udung. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh penonton petualangan alam desaku, kepada semua para donatur petualangan alam desaku atas kesalahan yang terjadi di pembangunan rumah Kang Udung.
saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seperti yang sudah saya jelaskan di video yang kemarin, bahwa dalam pekerjaan ini saya dengan sukarela hati menawarkan diri kepada Kang Jerry untuk ikut dalam misi kemanusiaan ini. Dan saya tidak mengharapkan bayaran dari siapapun, yang saya harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dalam pekerjaan ini saya tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki keahlian, bukan ahli bangunan, tapi saya berusaha semampu saya untuk kelancaran pembangunan rumah Kang Udung dan rumah Mak Umut. Meskipun dalam hasilnya ternyata di pembangunan rumah Kang Udung itu ada beberapa masalah, dan itu saya akui adalah kelalaian saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi bukan berarti saya lalai, saya tidak bertanggung jawab atas kerjaan, saya sibuk dengan konten, bukan seperti itu. Karena setelah mulainya pembangunan rumah Kang Udung dan rumah Mak Umut, saya fokus untuk membantu kelancaran pembangunan rumah Mak Umut dan rumah Kang Udung ketimbang konten. Saya mengutamakan pekerjaan ini karena saya sangat merasa yakin ketika saya bisa membantu orang lain, baik langsung maupun tidak langsung, maka saya akan ditolong, dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sudah terjadi dalam kehidupan saya. Sehingga dalam pekerjaan ini saya fokus untuk membantu kelancaran pembangunan rumah Mak Umut dan rumah Kang Udung ketimbang untuk konten. Dan setelah mulainya pembangunan rumah Kang Udung dan rumah Mak Umut, saya diberi tugas oleh Kang Jerry untuk mengawasi para pekerja, mencatat bahan-bahan yang dibutuhkan seperti kayu dan bahan material lainnya. Dalam pelaksanaannya saya selalu menerapkan apa yang disampaikan Kang Jerry. Ketika ada pembelanjaan bahan bangunan, baik kayu ataupun bahan material lainnya, maka saya harus memastikan mengecek terlebih dahulu untuk bahannya bagus dan pastikan bahannya ada di lokasi baru ada pembayaran. Dan itu selalu saya terapkan. Dan di lapangan saya juga selalu menyampaikan apa yang disampaikan oleh Kang Jerry kepada tukang dan para pekerja. Di antaranya kerjaannya harus kokoh, bagus, dan rapi. Itu selalu saya sampaikan kepada tukang dan kepada para pekerja di sana. Yang menjadi pertanyaan, mengapa dalam pembangunan rumah Kang Udung itu ada beberapa masalah. Yang pertama, kayunya kurang bagus. Yang kedua, ada kesalahan pemasangan. Apakah Kang Sofian itu standby di lapangan atau tidak? Pada saat itu saya tidak standby di lokasi, karena ada kalanya saya pulang ke rumah. Dan saya selalu menyampaikan kepada para pekerja maupun tukang, saya bilang kepada mereka pada saat saya pulang ketika ada kekurangan untuk bahan, terutama kayu, jangan ngambil terlebih dahulu. Harus menunggu kedatangan saya. Suatu ketika saya pulang ke rumah, memang para pekerja yang di sana itu menghubungi saya, Kang ada kekurangan untuk tiang. Saya bilang oke, nanti tunggu saya. Waktu itu memang saya agak lama di rumah karena mandi, bersih-bersih, dan membantu pekerjaan istri lainnya. Dan setelah saya turun sampai ke lokasi, ternyata untuk kayu yang mereka minta itu sudah ada, sudah dikerjakan, dan sudah dipasang. Pada saat saya melihat kayu itu, ternyata untuk saya pribadi juga kurang setuju karena tiang itu ada bekas rayapnya. Kemudian saya menanyakan kepada tukang dan kepada para pekerja di sana, dari mana kayu ini? Mereka jawab, karena kerjaannya nanggung, jadi mereka ngambil terlebih dahulu tanpa menunggu kedatangan saya. Setelah kayu itu terpasang, di situ saya tidak memiliki kewenangan apakah kayu itu dilanjut atau dibongkar diganti dengan kayu yang baru. Pada saat itu saya memutuskan biarkanlah nanti Kang Jerry yang akan melihat ini. Dan setelah Kang Jerry datang dan melihat perkembangan pembangunan rumah Kang Udung, ternyata bukan hanya kayu saja yang menjadi masalah.
ada beberapa bagian yang tidak sesuai dengan model yang telah dijelaskan secara rinci oleh Kang Jerry kepada tukang. Padahal hampir setiap hari saya selalu bilang kepada mereka, tolong jaga kerjaannya harus bagus dan rapi. Karena mereka itu sudah merasa sangat kenal dekat dengan saya. Jadi di Kampung Cibulu itu bukan hanya warga di sana, bahkan para pekerjanya pun itu sudah kenal dekat dengan saya. Sehingga waktu itu mereka merasa gampang. Sudah kenal dekat ini sama Kang Sofian, nanti aja tinggal bilang. Kalau kata orang Sunda mah gampangkeun. Itu untuk kayu. Dan untuk kesalahan lainnya seperti glassbox dan roster, nah itu setiap hari selalu saya bilang kepada mereka. Seperti yang sudah Kang Jerry sampaikan, tolong kerjaan ini harus bagus dan rapi. Ketika saya ngomong karena merasa sudah kenal, jadi mungkin omongan saya itu tidak begitu berpengaruh. Alhamdulillah setelah adanya kejadian yang kemarin, para pekerja di sana itu lebih baik dan lebih bertanggung jawab atas kerjaannya. Sehingga kedatangan Kang Jerry kedua kalinya itu kerjaannya cukup lumayan rapi. Kemudian dalam hal pemasangan di sana, memang saya sendiri bukan ahli bangunan, tapi saya sering melihat dan menonton cara membuat rumah seperti itu. Yang saya lihat dan yang saya perhatikan ada beberapa pemasangan yang triknya kalau menurut saya itu kurang tepat. Di antaranya memasang tulang-tulang untuk GRC. Biasanya kalau rumah kayu double GRC seperti itu untuk tulang-tulangnya menggunakan ukuran yang sama dengan tiang. Kalau tiangnya 10 cm ya tulang-tulang ke sini lebarnya 10 cm. Tujuannya supaya nanti ketika mau nutup bagian luar itu sudah rata. Dan dalamnya juga sudah rata. Sehingga tidak ada pemasangan kedua kalinya. Double bahan. Nah di sana mereka untuk tulang-tulangnya memakai kaso. Yang lebarnya kaso ini kurang lebih 5 cm. 5 cm nya nak? 5 cm. Otomatis ketika dipasang ditempel di tiang, bagian luarnya itu rata, bagian dalamnya tidak rata. Artinya ketika mau menutup bagian dalam itu harus dipasang kasok lagi, dipasang tulang-tulang seperti ini ya. Nah itu juga berpengaruh satu kepada kerjaan yang sangat lama, kepada pembelanjaan bahan juga akan double untuk kasok ya, untuk kasok catatannya, bukan untuk bagian yang lain. Yang kedua mungkin karena banyaknya takolan-takolan seperti ini sehingga kurang rapi. Nah itu yang menjadi suatu kendala pembangunan rumah Kang Udung. Kejadian yang kemarin itu bagi saya pribadi adalah pembelajaran yang sangat berharga supaya kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Dan semoga kejadian yang kemarin bisa menjadi pembelajaran bagi semua para pekerja supaya lebih bertanggung jawab, lebih profesional, dan tidak menyepelekan, tidak ngagampangkan kalau bahasa Sunda nama. Karena sesuatu yang kita anggap sepele tidak tertutup kemungkinan masalahnya akan menjadi besar. Jadi mesti lebih berhati-hati lagi. Dan semoga kejadian yang kemarin membuka pandangan Bapak Ibu semuanya, bahwa bedah rumah ini tidak semudah di dalam video. Tidak seindah di dalam video, ada perjuangan berat di dalamnya. Banyak banget masalah-masalah yang terjadi. Cuman ada yang dipublikasikan, ada yang tidak. Karena yang saya rasakan, saya membantu pembangunan rumah Kang Udung dan rumah Maumut sebetulnya tidak jauh jaraknya dari tempat tinggal saya. Bahkan di Kampung Cibulu itu banyak saudara saya. Hampir semua warganya itu kenal sama saya dan banyak teman-teman sekolah saya di sana. Tapi kalau untuk urusan bedah rumah, bantuan seperti ini godaannya luar biasa. Bayangkan Kang Jerry, beliau membantu saudara kita yang tidak punya rumah, membangunkan rumah di Garut. Bedah rumah di Bandung Barat, bedah rumah di Cianjur, di daerah yang belum beliau kenal.
mungkin masalahnya akan lebih besar ketika kita masuk ke suatu daerah untuk memberikan bantuan seperti bedah rumah, daerah yang belum kita kenal. Saya yakin itu tantangannya lebih besar, lebih berat. Saya kagum dengan Kang Jerry. Beliau mampu mengatasi semuanya. Beliau mampu memanajemen uang dengan baik, mengambil keputusan yang sangat bijaksana walaupun dalam keadaan serentak, bisa mengatasi kecemburuan sosial di masyarakat, dan itu tidak semua orang mampu menyelesaikan hal itu. Butuh pengalaman. Dan seperti itu untuk penjelasan saya mengenai masalah-masalah yang terjadi di pembangunan rumah Kawudung. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan tutur bahasa yang kurang sopan dari saya. Hidup akan lebih berarti jika kita mampu memberikan arti bagi orang lain. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.